kegiatan tersebut. Ya, sehingga pendapat bahwa orang awam yang tidak pernah mempelajari ilmu konseling tidak bisa melakukan ya, seperti yang dibilang Bapak kemarin itu ya, kalau memang kita belum berpengalaman, belum punya ilmunya, ya kita nggak bisa konseling orang, selesaikan masalahnya. Bagaimana kita bisa, konseling itu orang sementara kita nggak tahu bagaimana caranya. Jadi konsep ya, jadi keliru nantinya kalau memang dia, eee, belum mengerti, eee, atau belum mendapatkan ilmu, konseling ini, jadi apa namanya, dia nggak bisa konseling. Nah, sebab kegiatan sebenarnya terjadi ketika 2 individu terlibat dalam komunikasi dan terjadi interaksi 2 individu, ya maupun kelompok. Nah, konseling atau penyuluhan adalah proses oleh seorang ahli, ya disebut konseling atau pembimbing kepada individu yang mengalami sesuatu masalah, konseling yang bermuara pada masalah yang dihadapi klien. Di dalam konseling terjadi percakapan antara dialog antara 2 individu yang aktif dan efektif. Nah, seseorang yang memberikan bantuan maupun sumbangsih pemikiran kepada orang lain dalam penyelesaian suatu masalah, seorang tersebut menemukan jalan keluar, solusinya, maka kegiatan tersebut bisa disebut konseling. Nah, dalam proses konseling terjadi hubungan timbal balik dalam percakapan antara 2 individu, percakapan yang percakapan yang aktif, sehingga terjadi interaksi di antaranya. Di dalam ini dibutuhkan percakapan yang aktif di antara kedua belah pihak, konselor dan konseling, sehingga proses konseling akan berjalan. Pelayanan konseling. Konseling Kristen, ya, pengertian konseling Kristen lebih spesifik kepada pelayanan konseling yang berdasarkan kaidah-kaidah kekristenan. Dalam konseling kekristenan nampak dengan jelas kaidah-kaidah yang sesuai dengan Alkitab dalam menolong atau membimbing seseorang dalam konseling. Nah, pelayanan konseling Kristen ini hanya dilakukan oleh ya, misalnya hamba Tuhan ya, atau konselor yang profesional ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah punya pengetahuan sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan. Nah, dia bisa melayani atau melakukan hal konseling. Setiap orang yang dipanggil untuk mengasihi dan menolong orang lain. Nah, dalam realitanya kehidupan sehari-hari, orang-orang Kristen melakukan percakapan konseling dengan orang lain. Nah, pengertian konseling Kristen lebih spesifik kepada pelayanan konseling yang berdasarkan kaidah-kaidah kekristenan. Nah, kenapa dengan jelas kaidah-kaidah yang sesuai dengan Alkitab dan menolong atau membimbing seseorang dalam konseling, sehingga seseorang akan dibawa kepada pemahaman Alkitab dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan dirinya. Dan bukan semata-mata diadaptasikan begitu saja dari ilmu sekuler, melainkan memberi penegasan bahwa praktek konseling telah dilakukan ya oleh tokoh-tokoh Alkitab jauh sebelumnya. Disiplin ilmu konseling ada. Jadi konseling pastoral harus berakar pada kesadaran sebagai
Allah yang berpribadi. Nah, konseli pastoral ada konselor dan konseling serta di tengah-tengah mereka hadir hadir ya, itu, kuasa Tuhan dalam Roh Kudus yang mempengaruhi konselor mampu ya, eee, menyampaikan atau, bisa membantu klien dalam setiap masalahnya. Nah, dasar-dasar teologis pelayanan konseling Kristen. Ya, secara teologis pelayanan konseling Kristen merupakan suatu bentuk pelayanan yang berpusatkan kepada Alkitab sebagai landasan utamanya. Ya, sudah jelas kalau seorang konselor itu ya memang atau, menyelesaikan, masalah-masalah orang yang sedang di-konseling ya harus berdasarkan Alkitab ya. Jadi secara teologis pelayanan konseling Kristen merupakan suatu bentuk pelayanan yang berpusatkan kepada ya bisa dikatakan Alkitab sebagai landasan utamanya. Artinya dalam pelayanan konseling Kristen menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan kebenaran Alkitab sebagai pedoman di dalam konseling. Teologi merupakan isi dari pelayanan konseling dengan Alkitab sebagai objek sekaligus sumber kajian teologi. Artinya dalam pelayanan konseling Kristen, Alkitab menjadi satu-satunya pelayanan di mana setiap pelayanan berdasarkan pada kebenaran Alkitab. Dan dalam pelayanan hanya isinya Alkitab yang dibicarakan selain pengetahuan sekuler sebagai pendukung konseling mungkin ya pengalaman-pengalaman seperti yang dibilang Pak Jo tadi ya dia punya teman atau ini. Nah, jadi kita bisa dikasih contoh seperti itu. Nah, kita menjadi satu-satunya dasar pelayanan. Dalam pelayanannya Alkitab yang dibicarakan selain pengetahuan sekuler tadi ya seperti yang teologi sebagai isi dalam pelayanan konseling Kristen berupa menghadirkan Allah dalam proses konselingnya. Apalagi kalau punya besar ya, prosesnya ya pasti butuh kita berdoalah kepada Tuhan bagaimana solusinya masalah itu bisa terselesaikan. Makanya kita harus landaskan sebagai hal utamanya akan, menuntun kita dalam, melayani konseling ini ya pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dari Allah dalam menghadapi persoalan hidup ya. Setiap klien yang mengalaminya ya pasti, bisa, kita sampaikan, berdasarkan firman Tuhan. Nah, dalam pelayanan konseling Kristen yang menjadi Tuhan, Alkitab sebagai landasan guys. Nah, Paulus menulis dalam Kolose 1 ayat 28, "Dialah yang hati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Bahwa interaksi dengan orang-orang konseling. Nah, selalu memperkenalkan kedewasaan kekristenan ya. Dengan demikian konseling Alkitabiah akan menjadi sebagai strategi utamanya. Nah, itu memperkenalkan kedewasaan rohani. Nah, berarti konseling sebagai alat, nah, Tuhan untuk menuntun orang-orang yang menuju secara pribadi sehingga si orang memiliki hubungan intim bersama Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan dalam menyelesaikan persoalan pribadi berdasarkan ya pada Alkitab atau firman Tuhan. Jadi ya setiap persoalan yang dialami setiap individu itu ya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, dan baru mencatat pelayanan Yesus Kristus tidak hanya berkhotbah dan mengajak, namun juga melalui pendekatan pelayanan konseling. Nah, sebagai contoh percakapan wanita Samaria yang tidak memiliki kepuasan itu dalam ya, kalau kita lihat dalam Yohanes teknik konseling Yesus berhasil menolong
wanita Samaria, ya. Nah, kalau kita melihat soalnya selain firman Tuhan juga jiwai pelayanan konseling. Ya, jadi kan seperti itu ya, Yesus sendiri memberikan contoh ya pelayanan konseling. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tujuan konseling, yaitu menolong, mendampingi, membimbing, dan menemukan solusi di mana firman Tuhan sebagai dasar pelayanan konseling Kristen. Lanjut aja. Konseling kepada pasangan istri. Nah, yang sering mengalami masalah adalah konseling kepada pasangan lebih spesifik dilakukan kepada sepasang suami istri yang terikat dengan dalam pernikahan. Nah, memang sering kita melihat hal itu terjadi, yang sering punya masalah ya suami istri pun ya mengalami masalah. Nah, konseling kepada pasangan suami spesifik sepasang suami istri yang terkait di dalam pernikahan. Jadi konseling kepada pasangan suami istri samanya dengan konseling pernikahan. Ya, jadi kayak mereka itu diberi pemahaman atau nah, apalagi kalau kadang ada pernikahan tidak didasarkan dengan eh, mungkin tadi kalau ada orang pasangan suami istri nikahnya tadi eh, belum mengenal Tuhan, tapi setelah mengenal Tuhan ya diulangi dari konseling awalnya dilaksanakan oleh karena kebutuhan dan permintaan pasangan suami istri yang mereka memiliki sejumlah masalah sehubungan dengan perkawinan. Ya, sudah pasti itu ya mereka dan keinginan untuk menghentikan masalahnya ya ke konselor atau konseling perkawinan memiliki beberapa istilah yaitu couples atau marriage counseling dan counseling. Nah, istilah-istilah ini dapat digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sama. Lati pun dalam bukunya ini mengutip pendapatnya memaknakan perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah di baik. Nah, katakan sehingga metode demikian konseling perkawinan memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang diri pasangannya dan masalah-masalah hubungan perkawinan yang dihadapi ya serta cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah perkawinan. Nah, dalam konseling perkawinan, konseling membantu klien ya, atau pasangan suami istri untuk melihat realitas yang dihadapi dan mencoba menyusun keputusan tepat bagi keduanya. Keputusan dalam menyatu kembali, berpisah atau yang sudah cerai untuk mencari kehidupan yang harmoni dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya. Tujuan konseling pasangan suami istri adalah membantu pasangan istri dalam menyelesaikan permasalahan muncul hubungan mereka supaya sedapat mungkin mampu memertakan hubungan perkawinan dengan saling memahami harmonisasi dalam sebuah keluarga. Nah, ada beberapa macam bentuk pelayanan konseling yang dapat dilakukan kepada pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan
Pertama, konseling pernikahan secara individual. Hanya satu anggota pasangan yang datang untuk meminta konseling dengan harapan bisa menemukan cara yang lebih banyak. Kedua, eh, kolaborasi marital, ya. Nah, suami dan istri menemui konselor yang berbeda. Konselor itu kadang bertemu untuk kasus itu dan kemudian bekerja sama satu sama lain, membandingkan hasil satu sama lain di intervensi yang sesuai. Konseling pernikahan individual hanya satu. Nah, selanjutnya dalam konseling pernikahan yang berurutan seorang konselor secara terpisah. Jadi konseling pernikahan seorang konselor yang menemui suami dan istri secara terpisah. Jadi biar mereka itu bisa mungkin kalau sama-sama ya tidak saling terbuka. Jadi mungkin itu salah satu cara. Dan terakhir dalam konseling pernikahan, gabungan dan bersama-sama kedua pasangan yang kadang-kadang ditemui secara terpisah atau juga konselor tetap mereka juga ditemui secara bersama-sama. Jadi ya tergantung bagaimana masalahnya. Jadi